Halo, perkenalkan nama saya Aulora Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen dan sistem pengorganisasian dalam organisasi restoran Golden Crepes. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah cara mengatur dan mengelola sesuatu agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan teratur. Manajemen ini meliputi proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sumber daya seperti orang, waktu, dan uang supaya pekerjaan bisa selesai secara efektif dan efisien. Jadi, manajemen bisa diartikan sebagai seni mengatur segala hal agar berjalan sesuai rencana dan tujuan tercapai dengan baik. Di bab yang kedua, membahas perkembangan teori manajemen. Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pemikiran manusia. Perkembangannya tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang mengiringi perubahan masyarakat dari masa ke masa. Sejak zaman kuno hingga era kontemporer, manajemen telah berevolusi melalui berbagai pendekatan dan pemikiran yang mencerminkan kebutuhan praktis dan ilmiah dalam mengelola organisasi dan sumber daya. Pergeseran besar terjadi pada masa revolusi industri dari abad ke-18 dan ke-19. Revolusi ini membawa perubahan radikal dalam cara produksi dilakukan dengan peralihan dari tenaga kerja manusia ke mesin. Peningkatan skala produksi menurut adanya sistem pengelolaan yang lebih efisien dan terstruktur. Dalam konteks ilmiah, pemikiran manajemen mulai berkembang sebagai sebuah kajian sistematis. Manajemen telah berkembang dari praktik administratif zaman kuno seperti di Mesir dan Babilonia menjadi disiplin ilmiah, terutama setelah reformasi industri yang menuntut efisiensi produksi. Pada awal abad ke-20, teori klasik Taylor dengan scientific management, Fayol dengan pendekatan administratif, dan Weber dengan birokrasi menekankan struktur dan efisiensi, tetapi dikritik karena mengabaikan aspek manusia. Di bab yang ketiga ini, kita membahas penerapan tujuan organisasi. Di sini, kami telah membuat organisasi tingkat restoran yang bernama Restoran Golden Crepes. Golden Crepes ini adalah tempat makan cepat saji yang wajib dikunjungi terutama bagi penggemar ayam renyah dan daging juicy yang bikin lagi. Menu yang ditawarkan sangat beragam dengan cita rasa yang khas yang terinspirasi dari masakan Karibia. Jadi, kamu bisa merasakan pengalaman kuliner yang berbeda. Tujuan utama Golden Crepes ini adalah memberikan pengalaman makan yang cepat dan praktis. Cocok banget buat kamu yang sibuk kuliah tapi mau tetap menikmati makanan enak dengan harga yang ramah di kantong pelajar dan pelayanan yang selalu bersahabat. Golden Crepes ini jadi tempat pilihan untuk nongkrong bareng teman-teman sambil menikmati hidangan berkualitas. Selain itu, restoran ini selalu memastikan makanan yang disajikan segar dan berkualitas, jadi kamu bisa makan dengan tenang tanpa khawatir. Tujuan organisasinya yang pertama memastikan pelanggan puas akan sajian dan pelayanan. Yang kedua, menjaga kualitas bahan baku. Yang ketiga, menyajikan hidangan dengan cepat dan praktis. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dan memberikan kepuasan kepada pengunjung melalui pelayanan makanan dan minuman yang baik. Yang kelima, berinovasi dalam menu dan penyajian untuk mengikuti selera konsumen. Yang keenam, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perkembangan karyawan melalui pelatihan, insentif, dan budaya perusahaan yang positif. Selanjutnya, di bab yang keempat, yaitu membahas tentang struktur organisasi. Untuk organisasi tingkat restoran Golden Crepes, di sini ada beberapa jabatan fungsional yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi organisasi restoran, yaitu diantaranya yang pertama ada manajer restoran sebagai seorang yang bertanggung jawab penuh atas operasional restoran, laporan penjualan, dan koordinasi staf. Yang kedua, ada asisten manajer restoran yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, asisten manajer 1, yaitu bertanggung jawab dalam hal pengelolaan bagian kasir dan administrasi keuangan restoran. Selanjutnya, asisten manajer 2
bertanggung jawab dalam hal mengelola stok dan gudang restoran, yang dimana memastikan kebutuhan restoran baik itu bahan baku masakan atau peralatan selalu tersedia. Yang ketiga ada supervisor, yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi operasional harian dan memastikan standar pelayanan dan produksi dalam restoran tetap terjaga sesuai standar operasional restoran. Yang keempat ada shift leaders, yaitu sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kerja dan mengawasi pelaksanaan tugas di setiap shift. Yang kelima, ada kru, adalah bagian yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Mereka bertanggung jawab dalam hal melayani pelanggan, memasak, dan menjaga kebersihan restoran. Mereka adalah wajah restoran yang akan menentukan bagaimana penilaian pelanggan terhadap restoran. Di bab yang kelima itu membahas tentang motivasi. Di sini kami ingin menciptakan berbagai menu ayam yang tidak hanya lezat, tetapi juga mampu memadukan kekayaan cita rasa rempah-rempah Nusantara sehingga menghadirkan pengalaman kuliner yang autentik dan mengunggah selera bagi para penikmat masakan Indonesia. Yang pertama, ayam crispy bumbu rendang dari Sumatera Barat. Rasa rendang yang kaya akan santan, lengkuas, dan rempah-rempah menjadi saus kental gurih yang membalut ayam crispy, cocok untuk masyarakat yang menyukai rasa yang dalam dan pekat. Yang kedua, ada menu ayam crispy bumbu habang Banjar dari Kalimantan Selatan. Bumbu habang atau merah khas Banjarmasin dengan cita rasa manis, gurih, dan agak sedikit pedas dari cabai kering serta gula merah. Bumbu ini menyatu sempurna dengan renyahnya ayam goreng. Yang ketiga, ayam crispy woku dari Sulawesi Utara. Bumbu woku khas Manado yang aromatik, pedas, dan kaya daun-daunan seperti kemangi dan daun jeruk memberikan cita rasa eksotis yang kuat. Yang keempat, ayam crispy taliwang dari Lombok. Terinspirasi dari ayam bakar taliwang yang pedas menggigit, bumbu khas ini dijadikan saus pedas manis yang cocok untuk ayam crispy. Yang kelima, ayam crispy kemangi serundeng dari Jawa Tengah. Ayam disajikan dengan serundeng kelapa berbumbu manis dan gurih, dan taburan daun kemangi goreng yang harum. Yang keenam, ada menu ayam crispy bumbu pecel dari Jawa Timur. Saus kacang khas pecel yang pedas dan gurih dipadukan dengan ayam crispy, menciptakan rasa unik yang familiar bagi masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, ada ayam crispy tempuyak. Perpaduan unik antara kerenyahan ayam goreng tepung dan sambal tempuyak khas Sumatera dan Kalimantan. Sambal ini terbuat dari fermentasi durian atau tempuyak yang dimasak dengan cabai, bawang, dan sedikit serai, yang menciptakan rasa asam, pedas, dan gurih yang menggugah selera. Aroma khas tempuyak memberikan sensasi eksotis yang sulit dilupakan, cocok untuk pencinta rasa lokal yang berani dan otentik. Setiap gigitan menyatukan kelezatan modern dan kekayaan rasa tradisional Nusantara. Bab 6, komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, menggunakan aplikasi pesan cepat dengan membentuk grup internal. Restoran kami menggunakan aplikasi pesan cepat seperti WhatsApp atau Line. Hal ini dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah dalam menyampaikan informasi kepada semua staf, baik itu dari manajer ke semua staf atau sebaliknya. Yang kedua, ada rapat mingguan. Setiap minggu kami akan mengadakan rapat internal dengan seluruh staf untuk membahas rencana organisasi ke depannya, seperti menu baru, sistem promosi, dan evaluasi anggaran. Yang ketiga, penggunaan papan pengumuman. Restoran kami memiliki pengumuman di area staf yang berisi informasi penting seperti jadwal kerja, foto karyawan terbaik, dan ulasan pelanggan. Yang keempat, evaluasi karyawan. Secara berkala, supervisor memberikan penilaian kepada staf mengenai hasil kerja yang membantu dalam memahami kinerja dan area yang perlu diperbaiki. Yang kelima, umpan balik staf. Setelah setiap shift leader mengumpulkan umpan balik dari staf tentang pengalaman mereka selama bekerja, termasuk tantangan yang dihadapi dan saran untuk perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen menghargai pendapat staf. Selanjutnya, bab 7 yaitu membahas kepemimpinan manajemen dalam suatu organisasi.
Kepemimpinan manajemen dalam suatu organisasi adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengatur orang lain agar bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Pemimpin manajerial tidak hanya membuat keputusan dan membagi tugas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang baik, adil, dan penuh semangat. Kepemimpinan dalam manajemen organisasi sangat penting karena menentukan arah, strategi, dan cara kerja dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya soal jabatan tertinggi, tetapi tentang kemampuan memengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja dengan semangat dan tanggung jawab. Secara keseluruhan, kepemimpinan manajemen merupakan kombinasi dari seni dan ilmu yang terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Untuk menjadi pemimpin yang berhasil, seseorang perlu memiliki komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan serta kesediaan untuk tumbuh bersama tim yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang tangguh akan membawa organisasi tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Warung Steak dan Shake adalah restoran yang didirikan pada tahun 2000 oleh Jody Brontuseusono dan Siti Haryani dengan 45 outlet di berbagai kota besar di Indonesia dan didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan. WS menawarkan steak berkualitas dengan harga terjangkau dan telah memperoleh sertifikasi halal untuk menarik konsumen. Namun, persaingan di industri kuliner, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta yang padat, restoran semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk mencegah penurunan pendapatan lebih lanjut. Pada bab ke-9 membahas tentang studi kasus. Studi kasus strategi pemasaran restoran WS Soekarno-Hatta Malang. Hari ke hari, bisnis kuliner saat ini sangat berkembang. Hal ini terjadi karena adanya dampak pengaruh masuknya budaya asing, baik dalam gaya hidup maupun di bidang kuliner. Warung Steak dan Shake WS merupakan restoran yang didirikan oleh Jody Brontuseusono dan Siti Haryani pada tahun 2000. Warung Steak dan Shake atau WS telah memiliki 45 outlet yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jaringan pemasangan mencakup sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Jakarta, Malang, Bandung, Bogor, Lampung, Makassar, Denpasar, Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Solo, dan juga Semarang. WS juga didukung oleh dari 1.000 karyawan yang bekerja di berbagai cabang di seluruh Indonesia. Konsep warung steak dan shake atau WS Soekarno-Hatta Malang adalah sebuah warung yang menawarkan menu utama steak dengan harga yang sebanding dengan kualitas yang diberikan. WS telah mengambil berbagai langkah pemasaran termasuk pendapatan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia yang dapat menarik minat konsumen untuk menikmati hidangannya. Dengan perkembangan yang pesat di tengah dunia yang terus berkembang dengan banyaknya bermunculan budaya baru, maka restoran ini pastinya memiliki konflik yang mengiringinya. Salah satu konfliknya yaitu persaingan di industri makanan yang semakin ketat, terutama di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta yang dipenuhi dengan berbagai restoran sehingga persaingan di area tersebut semakin sengit dan tentunya bisa menyebabkan penurunan pendapatan dan berpotensi menurunkan profit restoran. Di bab 10 ini kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, manajemen dalam bisnis kuliner, terutama yang berbasis ayam, memegang peranan penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan. Faktor-faktor seperti kualitas produk, harga, dan lokasi pemasaran dan layanan pelanggan sangat memengaruhi daya saing bisnis. Seperti contoh, warung steak dan shake atau WS. Persaingan di industri makanan sangat ketat, sehingga perusahaan harus memiliki strategi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Selain itu, sertifikasi halal, efisiensi operasional, dan manajemen SDM yang lebih baik juga menjadi kunci dalam pertahanan loyalitas pelanggan dan meningkatkan keuntungan.
Selanjutnya, sarannya untuk meningkatkan kinerja bisnis kuliner ayam, perusahaan dapat melakukan berbagai langkah strategis. Yang pertama, memperkuat branding dan pemasaran digital melalui media sosial dan platform online lebih banyak pelanggan. Yang kedua, menjaga konsistensi, kualitas produk dan layanan dengan pelatihan karyawan serta pengawasan ketat terhadap standar operasional. Yang ketiga, melakukan inovasi menu secara berkala untuk memenuhi selera pasar yang terus berubah. Yang keempat, memperluas jaringan distribusi atau membuka cabang di lokasi strategis dengan analisis pasar yang matang. 5. Menerapkan manajemen keuangan yang efisiensi untuk mengontrol biaya produksi dan operasional tanpa mengorbankan kualitas. Dengan pendekatan yang terstruktur, bisnis kuliner ayam dapat tumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan ketat. Segitu dulu video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Sekian, terima kasih.